jika pelibatan agama dalam politik itu tidak diekspresikan dengan santun dan benar, nah itu nanti yang kemudian berakibat tadi namanya politisasi agama, atau kalau kita ngomong Islam, politisasi Islam. Nah, ada bahayanya. Yang pertama itu ada kemungkinan di situ dicampur adukkan ya antara kepentingan politik praktis dengan agama. Sehingga apa? Pelibatan agama itu pelibatan agama itu bisa menimbulkan ini perpecahan, kebencian, bahkan konflik sara. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu politisasi agama. Kalau kita ngomong tadi spesifik ke politisasi Islam, itu juga akan merendahkan posisi agama Islam itu sendiri. Apa? Karena hanya dipakai sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel profesor yang radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan sehat senantiasa, Prof. Siap, alhamdulillah. Prof, ya, Prof. Suteki, kita mau bahas satu tema yang menarik, ya. Saya kasih judul ya jilbab, kopiah, dan pemilu lah ya. Karena kita akan membahas satu meme yang viral atau meme yang viral di pekan ini, Prof. Jadi meme ini atau meme ini beberapa kali lewat di beranda FB saya, di Instagram juga ada, di Twitter juga ada. Wah, ini viral, Prof. Ya? Viral ya. Nah, iya, nah meme ini ya bertuliskan kayak gini. Nah, meme-nya. Hijab, gamis, sorban, dan peci semua itu bukanlah budaya Arab. Itu adalah budaya menjelang pemilu tiba. Ya, dan di foto ini, di meme ini ada foto Bu Puan, ada foto Pak Jokowi, dan ada foto Pak Erik dan juga Pak Ahok nih. Ya. Jadi, Prof, saya tuh mau bantah ya, tapi kok bener ya. Iya, apa kesan pertama Prof melihat meme ini, Prof? Wah, ini kesan saya di situ telah terjadi kadrunisasi politik. Atau kalau dibalik politisasi kadrun. Oke, baik. Ya, jadi saya memang ya cukup prihatin ya kenapa sampai terjadi yang demikian. Tapi itu dari waktu ke waktu kayak menjadi ritual itu ya, Mas ya. Ya, betul menjadi ya semacam budaya ya, budaya tahunan. Ya, jadi ritual ya, dari tradisi. Ritual, ini berarti kalau sudah ada orang yang pakai itu yang sebelumnya tidak biasa menggunakan itu, berarti ini menandakan pemilu sudah dekat. Bukan kiamat sudah dekat, pemilu sudah dekat. Oke, baik. Prof, jadi dari kasus ini saya tuh teringat ya, ada dua istilah yang mirip, Prof. Tapi maknanya memang jauh berbeda. Ada yang kaitannya tadi ya dengan sebut sebagai politisasi Islam atau politisasi kadrun. Ada islamisasi politik, Prof. Ya, jadi politisasi Islam menggunakan politik untuk berkuasa. Ada islamisasi politik. Apa yang Prof pahami dari dua istilah ini, Prof? Ya, sebenarnya dua istilah itu kan terkait dengan relasi ya antara agama dan politik kan begitu. Betul. Ya, jadi pelibatan agama dalam politik itu sebenarnya dimaksudkan ya oleh penganutnya itu supaya pertama mengawal agar politik sesuai dengan etika dan ajaran agama, itu satu. Betul. Lalu yang kedua, melegitimasi aspirasi dan perilaku politik dengan ajaran agama. Itu. Ini yang ketiga, membangun identitas dan solidaritas sosial. Ini secara teoritik begitu ya. Ini secara umum relasi antara agama dan politik. Nah, maunya kan supaya apa ya? Supaya ya suatu negara itu tidak sekuler gitu loh. Kita memang sudah mengaku ya, kita bukan negara sekuler, kemudian katanya juga bukan negara agama, kan itu yang kemarin kita singgung. Kita negara bukan itu, jadi agak repot. Tapi prinsipnya pelibatan agama dan politik itu sebenarnya diperbolehkan lah, apalagi dalam negara demokrasi itu diperbolehkan. Bahkan hal ini juga terjadi di negara-negara barat yang sebenarnya mereka itu sekuler. Nah, kemudian penggunaan agama dalam politik itu disebut dengan politisasi agama. Nah, kalau kita ngomong Islam berarti politisasi Islam kan itu kan?
Dan di situ ada pelibatan agama dalam politik. Biasanya dilakukan ini berdasarkan dalil-dalil keagamaan atau argumentasi yang bersifat diperselisihkan atau istilahnya itu khilafiyah itu ya. Lalu juga penggunaan agama disertai dengan kampanye negatif. Ada persoalan juga kebencian dan atau permusuhan terhadap lawan politik. Nah, contoh ini penggunaan kata kadrunisasi macam-macam ini sebenarnya itu masuknya di politisasi agama. Nah, kemudian juga hal itu berorientasi hanya apa? Untuk kepentingan kelompok dan mengabaikan bahkan kepentingan nasional. Jadi betul. Itu kadang-kadang ya kita sebut apa ya? Kalau politisasi agama itu lebih ke manipulasi lah ya, manipulasi agama untuk kepentingan politik itu. Nah, caranya tadi dengan menggunakan propaganda, apalagi juga indoktrinasi, kampanye dan seterusnya itu. Tujuannya untuk mempengaruhi konsensus keagamaan kepercayaan dalam upaya ini memasukkan kepentingan ini ya, sesuatu kepentingan ke dalam sebuah agenda politik. Politiknya apa? Ya tadi pemanipulasian ya masyarakat atau kebijakan publik itu. Ya, jadi ini memang di dunia pun banyak terjadi lah Mas. Apakah itu di Mesir, kemudian di Amerika sendiri juga pernah menggunakan isu agama itu untuk kepentingan politik. Misalnya presiden yang kemarin itu Donald Trump ya. Trump itu juga menggunakan isu agama, terutama apa? Berbeda yang Joe Biden sekarang. Kalau sekarang kan sudah anti Islamofobia. Lah justru waktu itu ditengarai Donald Trump itu lebih menggunakan isu anti agama. Nah, juga nah itu anti agama Islam terutama ya. Itu justru bisa memenangkan pemilu itu. Nah, jadi hal-hal negatif itu justru dipakai oleh seseorang atau kelompok orang tertentu untuk menjadikan Islam atau mungkin agama itu sebagai isu yang itu nanti bisa memenangkan atau memihak pada kepentingan-kepentingan mereka itu. Mengenai politisasi agama. Nah, sedangkan Islamisasi politik, kalau tadi politisasi Islam ya, kalau sekarang kan kita bahas mengenai Islamisasi politik. Nah, dalam ini berbeda dengan yang tadi, kita kan berharap sebenarnya ya secara ideal itu agama itu justru bisa memandu, ya memandu atau juga membingkai bagaimana politik itu dijalankan. Apalagi kita umat Islam sebagian besar ya, maksudnya penduduk kita ini kan 87,19% sekitar itu Muslim. Nah, ini sebenarnya politik itu bisa dibingkai dengan Islam. Agar apa ya, tidak terlalu jauh dari nilai-nilai Islam. Masuk masyarakat sebagian besar itu Islam, tetapi justru politiknya sekuler. Politiknya bahkan ke arah ateisme, materialisme. Itu bagaimana gitu loh. Nah, jadi saya kira dengan demikian, maksud saya begini, kalau Islamisasi politik itu ya menempatkan Islam itu bukan hanya ngurusi soal ritual saja, Mas, tapi juga soal mengenai politik. Nah, nanti karena akan ada namanya politik Islam, lalu ada ekonomi Islam, betul kan? Ada budaya Islam. Nah, kalau Islam itu sebenarnya kalau hanya sebatas itu, Mas, ritual saja, itu nggak akan ada masalah. Orang berhaji, sholat, zakat, ya, infak, lalu apalagi syahadat, itu nggak ada masalah. Tapi begitu sudah menyentuh ini politik, ya, jadi Islamisasi politik ya, politik Islam, ekonomi Islam, wah ini jadi masalah tersendiri. Oke, baik. Jadi ada dua perbedaan yang benar-benar mencolok ya. Yang satu itu tadi jenengan bilang itu sebagai manipulasi. Betul. Ya. Politisasi itu manipulasi atau tapi yang kedua itu Islamisasi itu merupakan yaitu wujud dari kita bertakwa itu. Betul. Pengen menjadikan Islam itu sebagai dasar dari politik, pembingkaian kalau jenengan bilang itu. Betul. Tapi menyinggung yang pertama, Prof. Sebetulnya seberapa bahaya sih isu politisasi Islam itu terutama? Iya. Jika pelibatan agama dalam politik itu tidak diekspresikan dengan santun dan benar, nah itu nanti yang kemudian berakibat tadi namanya
politisasi agama, atau kalau kita ngomong Islam, politisasi Islam. Nah, ada bahayanya. Yang pertama itu ada kemungkinan di situ dicampur adukkan ya antara kepentingan politik praktis dengan agama. Sehingga apa? Pelibatan agama itu pelibatan agama itu bisa menimbulkan ini perpecahan, kebencian, bahkan konflik sara. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu politisasi agama. Kalau kita ngomong tadi spesifik ke politisasi Islam, itu juga akan merendahkan posisi agama Islam itu sendiri. Apa? Karena hanya dipakai sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Nah, padahal kan kita sendiri kan tahu kan bagaimana ajaran Islam itu membimbing umatnya supaya apa? Kita tidak melakukan politisasi Islam tadi. Ya banyaklah di surat-surat, ya, di dalam surat Quran, maksudnya ayat-ayat dalam Quran itu yang melarang adanya komersialisasi atau manipulasi ayat Quran, kan itu kan? Misalnya menjual dengan harga murah ya. Iya, Al-Baqarah ayat 41 misalnya juga ada larangan fitnah dan adu domba. Lah sekarang ini kan waduh, menjelang pemilu nanti lihat aja nanti. Fitnah, adu domba terus berjalan begitu. Kemudian apa? Upaya untuk membenci kelompok lain. Ini nanti akan ya semakin ini Mas. Ya kayak yang kita bahas sekarang soal kadrun misalnya. Ini nanti kan disematkan orang-orang yang nanti akan terbelah itu. Kalau dulu kan ada kelompok-kelompok yang taruhlah begini ya, istilahnya yang pro pada Islam dikatakan Hizbullah. Lalu ada lagi kelompok lain yang tidak pro pada Islam dikelompokkan sebagai Hizbut Syaiton misalnya. Itu termasuk politisasi, ya, politisasi agama. Nah, jadi bahaya sekali itu tadi pertama terhadap upaya pemecahan ya, pecah belah kemudian ke sara dan seterusnya itu. Lalu yang kedua adalah bisa berakibat pada merendahkan sendiri ya, merendahkan ya. ajaran Islam sendiri. Ya. Oke, baik, menarik ya. Tapi kalau kemudian saya singgung istilah yang kedua, istilah Islamisasi politik. Kita sebagaimana yang jenengan sering suarakan bahwa kita itu ya harus mendasari politik, hukum itu dengan ajaran agama. Bahkan jenengan sering menyinggung terkait dengan religious nation state itu. Itu kan bagian dari Islamisasi politik ya, Prof. Nah, kalau kemudian Islamisasi politik itu tujuan kita nih, Prof. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim? Ya, ini ada beberapa ya yang bisa kita lakukan. Karena tadi kita berpikir bahwa politik yang kita jalankan pun itu harus dibingkai dalam ranah atau syariat Islam. Kan tidak bisa kita lepas. Apalagi tadi sekuler, materialistik, apalagi sampai ateis. Itu tidak bisa ke sana. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh umat Islam itu yang pertama, umat Islam harus melek politik, Mas. Kenapa harus begitu? Ya agar tidak dimanfaatkan oleh politikus jahat. Kalau nggak boleh dikatakan politikus busuk ya, politikus jahat. Untuk apa? Melegitimasi kebijakan politiknya. Nah, buta politik itu sama saja. Ya, umat Islam itu menyerahkan lehernya untuk digorok ya oleh petualangan seorang politikus hitam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam harus sadar ya bahwa Islam itu bukan hanya persoalan ritual agama. Ya seperti sholat, zakat yang tadi saya singgung itu ya, ada puasa, haji. Melainkan juga mengurusi politik dan ekonomi. Dua hal ini yang paling pokok. Politik dan ekonomi. Nah ini yang saya katakan sangat krusial. Karena dengan mengurusi soal politik dan ekonomi, kita ini bisa banyak dimusuhi oleh pihak lain yang tidak setuju dengan ajaran Islam itu mewarnai politik dan ekonomi kita. Kenapa begitu? Karena ini bisa mengancam kepentingan mereka. Yang sekarang kita sebut dengan oligarki, dengan segala tindak tanduknya itu terancam dengan politik ekonomi Islam atau politik pemerintahan Islam itu. Kan itu. Lalu yang ketiga, ini juga harus kita perhatikan, perjuangan umat Islam itu supaya tadi ya, agar politik atau tata pemerintahan itu jalankan secara benar, harus terus dilakukan. Yakni apa? Dengan menjadikan syariat Islam itu tadi saya katakan sebagai bingkai dalam mengatur pemerintahan negara. Ya ini kan kita bisa yakin ya, kita harus meyakinkan bahwa pengaturan ini nanti akan melindungi semua warga negara tanpa kecuali. Apa mau kafir atau non Muslim atau apa silakan. Itu jelas, itu janji ajaran Islam itu akan melindungi semua. Karena memang terbukti di muka bumi itu di mana
majority Islam itu ada, saya yakin yang kecil itu atau yang minoritas itu terlindungi. Tapi sebaliknya, ketika minoritas itu Islamnya, wah itu kita banyak berpikir lah. Karena terjadi di India, yang terjadi ya termasuk dulu pernah di Amerika dengan Islamophobia itu. Bosnia juga ya. Cina, Bosnia, ya kan? Di Myanmar yang dengan Rohingya itu, wah itu kita sudah pengalaman yang buruk di situ, Mas. Jadi saya kira upaya ini juga tidak disalahkan, karena apa ya tadi saya katakan 87,19% sekitar itu kita ini Muslim gitu loh, penduduknya Muslim. Jadi wajar lah jika yang hampir 90% ini ingin agar syariat Islam itu mewarnai sistem pemerintahan Islam itu. Nah, namun dalam ini kita juga tahulah ya di sistem demokrasi ini yang mengandalkan soal numerik demokrasi atau demokrasi angka-angka itu, kayaknya juga kalau kita lihat itu mungkin lebih dari 97% yang tidak menghendaki. Saya sekali lagi saya mengutip pendapatnya Felixio. Hanya 3% itu yang bisa dikatakan yang concern betul ya terhadap pemahaman Islam yang benar. Sedangkan yang 97% itu bahkan lebih banyak terpapar dengan Islamophobia. Ini orang Islam tetapi apa? Meragukan sendiri dengan ajaran Islam atau dengan syariat Islam itu. Nah, jadi menurut saya memang ini kan kewajiban bagi semua muslim ya. Jadi semua muslim ya, seorang muslim itu wajib untuk mendakwahkan. Dan kalau soal hasil kan nanti Mas, ya kan? Soal hasil itu Allah yang menentukan. Tapi yang terpenting adalah apa? Menentukan koordinat kita itu di mana. Betul sekali. Kita ada di barisan pejuang atau kita ada di barisan sebaliknya pecundang. Nah, kembali ke persoalan kita yang kita bahas sekarang ini, maka kita mestinya menghindari politisasi agama, termasuk politisasi Islam tadi, tapi bagaimana memperjuangkan Islamisasi politik. Itu poinnya. Luar biasa, jelas sekali Prof ya. Ya, baik. Jadi ada yang kemudian saya garis bawahi, Prof, dari Islamisasi politik itu dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama kita nggak boleh nggak melek politik, artinya nggak boleh buta politik ya Prof ya. Ya, yang kedua memang kita harus sadar bahwa agama itu tidak hanya mengurusi aspek ritual semata, dan yang terakhir tadi yang paling penting juga ya bagaimana kita dakwah dan berjuang, bagaimana istilahnya mungkin bahasanya formalisasi syariah mungkin Prof ya. Betul. Dalam kehidupan, dalam kerangka. Tapi ya jangan diomongin begini, jangan wah yang penting formalitas kok dikejar loh. Formalitasnya penting, kan? Betul. Ngomong ritual aja harus formal, sholat juga harus angkat tangan, Allahu Akbar kan itu formal. Betul sekali. Masa mau dibatin tok intinya, nggak bisa. Formal penting, isinya penting kan itu kan? Formalitas penting, substansi juga sangat penting gitu. Kalau sekarang kan banyak orang yang menegasikan substantivisme dengan formal itu Prof ya. Kadang orang terjebak juga persoalan yang penting bungkusnya. Oh enggak. Atau kadang juga sebaliknya, yang penting isinya, bungkus enggak penting. Loh, bungkus itu juga penting. Makanan yang dikemas dengan baik, dengan sedikit sentuhan kemewahan, itu padahal isinya podo Mas, sama, tapi harganya bukan main gitu ya. Kopi di warung warteg itu 5.000, itu di restoran bisa 50.000 Mas. 20.000, betul sekali. Sama itu barangnya. Oke, baik. Prof Suteki, terima kasih, jelas sekali ya perbedaan antara Islamisasi politik dan politisasi Islam yang ini lahir dari bahasan satu meme yang ramai, yang lagi viral. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari bahasan-bahasan ini. Terima kasih juga pada puan dan tuan semua yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Ya. Tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof Suteki, karena kita akan senantiasa mengulas dan membahas secara mendalam ya isu-isu viral, tapi dari satu sudut pandang ya radikal. Secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof Suteki, terima kasih puan dan tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.